Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok pelaksanaan pengendalian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Inilah anggota kami, terdiri dari 6 anggota, yaitu Erista dengan nomor induk mahasiswa 64225021, Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 64225132, Odisia Juliana dengan nomor induk mahasiswa 64225136, Nur Aini Latifa dengan nomor induk mahasiswa 64225154, Nabila Asroyan dengan nomor induk mahasiswa 64225227, dan Rohana Agustin dengan nomor induk mahasiswa 64225296. Daftar isi 1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, metodologi. 2. Gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari struktur organisasi, visi, misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan utama. 3. Penutup dan yang keempat, lampiran. Pendahuluan. Kata pengantar, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim selaku bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyelenggarakan SPIP. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penerapan SPIP mensyaratkan terbangunnya instruktur di setiap unsurnya. Salah satu instruktur yang harus dibangun adalah terbangunnya kesadaran risiko yang ada di setiap pekerjaan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan baik. Diharapkan dengan tersusunnya peta analisa risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan kegiatan pengendalian terhadap risiko pada setiap kegiatan dan menjadi penyempurna atas pengendalian yang masih lemah. Latar belakang. Penilaian risiko merupakan salah satu unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pada aturan tersebut, setiap pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu 1. Identifikasi risiko dan 2. Analisa risiko. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adanya peraturan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi kepala perangkat daerah untuk melakukan penyusunan penilaian risiko kegiatan di lingkungan perangkat daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dasar hukum pelaksanaan identifikasi risiko berdasarkan pada 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dan manfaat. 1. Tujuan penilaian risiko. A. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien. B. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja penilaian risiko. C. Mengintegrasikan proses penilaian risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. 2. Manfaat penilaian risiko. A. Menghindari hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk 1. Keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan atau stakeholders, terutama masyarakat DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan. 2. Timbulnya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. B. Meningkatkan mutu atau kualitas kinerja. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya bagi pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ruang lingkup. Ruang lingkup penilaian risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi seluruh bidang yang berada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari Sekretariat membawahkan 1. Subbagian perencanaan, 2. Subbagian umum. B. Cipta Karya dan Permukiman membawahkan 1. Sesi penataan pengembangan bangunan, penyehatan lingkungan dan permukiman, 2. Sesi penyediaan air minum. C. Bidang perumahan rakyat membawahkan 1. Sesi penyediaan dan pembiayaan perumahan, 2. Sesi pengembangan perumahan. Metodologi.
Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah metode kualitatif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming dan focus group discussion atau FGD yang melibatkan seluruh bidang serta seksi-seksi yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 2. Gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kalian bisa lihat di situ ada petanya dan kalian bisa baca sendiri ya. Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang kedudukan susunan organisasi, tujuan dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Struktur organisasi diurutkan sebagai berikut. A. Kepala Dinas. B. Sekretariat membawahkan 1. Subbagian perencanaan. 2. Subbagian umum. E. Bidang Cipta Karya dan Permukiman membawahkan 1. Sesi penataan pengembangan bangunan, penyehatan lingkungan, dan permukiman. 2. Sesi penyediaan air minum. E. Bidang Perumahan Rakyat membawahkan 1. Sesi penyediaan dan pembiayaan perumahan. 2. Sesi pengembangan perumahan. E. Unit pelaksana teknis dinas. F. Kelompok jabatan fungsional. Visi, misi, sasaran, tujuan. Visi: untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi DPRKP, maka dirumuskan visi yang ingin diwujudkan oleh DPRKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022, yaitu sebagai berikut. Terwujudnya perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi DKI Jakarta yang layak huni, terjangkau, aman, terpadu, dan berkelanjutan. Misi: sementara itu dalam rangka mewujudkan visi perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi DKI Jakarta yang layak huni, terjangkau, aman, terpadu, dan berkelanjutan, maka disusunlah 3 buah misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan perumahan rakyat yang layak huni dilengkapi prasarana, sarana, utilitas yang memadai dan terjangkau untuk semua masyarakat. 2. Menciptakan pelayanan yang optimal di sektor perumahan dan permukiman. 3. Membangun kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Sasaran-sasaran adalah hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terstruktur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017 sampai 2022 adalah: 1. Meningkatnya pelayanan pemerintah. 2. Meningkatnya ketersediaan hunian dan layak bagi masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas permukiman di kawasan strategis provinsi. 4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh. 5. Meningkatnya sarana prasarana air bersih. 6. Meningkatnya sarana prasarana air limbah layak. 7. Meningkatnya penanganan rumah akibat bencana pada kawasan rawan bencana provinsi. 8. Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relaksasi program Pemprov. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah: 1. Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Meningkatkan pemenuhan hunian yang layak. 3. Meningkatkan kualitas permukiman. 4. Meningkatkan ketersediaan hunian yang layak pada kawasan rawan bencana provinsi. Program dan kegiatan utama. Kegiatan utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu: 1. Sekretariat, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2. Program keciptakaryaan dan permukiman, penyusunan dokumen perencanaan kawasan permukiman, peningkatan atau perluasan jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah, pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan permukiman di kawasan kumuh, pembangunan atau peningkatan sarana persampahan di kawasan kumuh. 3. Program pembangunan perumahan rakyat, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana. Konsep utama. Pertama, tugas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi tugas daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Kedua, fungsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi. 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi. 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dan yang terakhir, penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Penutup. Dari hasil penilaian resiko pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan: 1. Resiko dengan kategori ekstrim berjumlah 1 resiko, berada di bidang cipta karya dan perumahan. 2. Resiko dengan kategori tinggi berjumlah 2 resiko, dengan rincian:
1 resiko pada bidang cipta karya dan 1 resiko pada bidang perumahan rakyat dan 1 resiko di sekretariat. 3. Risiko dengan kategori moderat atau sedang berjumlah 17 risiko, dengan rincian 9 risiko pada bidang cipta karya dan 8 risiko perumahan rakyat. 4. Risiko dengan kategori rendah berjumlah 6 risiko, yaitu pada bidang cipta karya. Simak video contoh permasalahan permukiman di Indonesia. Permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia merupakan permasalahan yang paralel, permasalahan yang saling merambat dan terkoneksi satu sama lain. Rumah tidak layak huni dalam Permen PUPR nomor 7 tahun 2018 adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan dalam hal permukiman kumuh dalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2018 adalah permukiman yang tidak layak huni karena apakah daya beli masyarakat yang rendah atau harga jual rumah yang terlalu tinggi? Harga rumah terus meningkat tiap tahunnya. Memiliki atau menempati rumah di kota-kota besar tidak mudah dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak MBR lebih memilih untuk tinggal di RT/LH namun dekat dengan pusat kota. Pusat kota terus menjadi magnet urbanisasi karena dinilai memiliki peluang kerja yang lebih baik. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kepadatan dan semakin banyak permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan lainnya adalah kurangnya lahan hijau. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan terjadi jika terdapat perencanaan dan pengembangan PKP yang jelas dan terarah. Untuk itulah diperlukan RP3KP, sebuah grand design yang akan mengatur dan menjadi acuan seluruh pelaku pembangunan, serta menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. RP3KP akan selaras dengan RT/RW dan dokumen sektor lainnya terkait PKP. PKP adalah salah satu readiness kriteria pengajuan DAK. RP3KP dapat menyelesaikan masalah backlog, rumah tidak layak huni, PKP kumuh dan liar, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. RP3KP juga menjawab tantangan penyediaan lahan, kepastian bermukim, dan hunian berimbang. Pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan lampiran 1 huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 1. Suburusan perumahan. 2. Suburusan kawasan permukiman. 3. Suburusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. 4. Suburusan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Serta 5. Subsertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi pengembang PKP. Butuh kepedulian dan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau. Dengan RP3KP, bersama kita bisa mewujudkannya. Sekian presentasi kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.